rada pekok. Jangan lihat pekoknya, tapi lihatlah yang dilantunkannya. Jika itu telur, maka ambillah walaupun al-kharij min silitil ayam. Selamat malam jika kalian meninggali video ini pada malam hari. Selamat pagi jika kalian meninggali video ini pada pagi hari. Selamat siang jika kalian meninggali video ini pada siang hari. Selamat sore jika kalian meninggali video ini pada sore hari. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan share. Cyber Idiot, agar supaya kami tidak layu sebelum berkembang dan semakin maju juga berkualitas. Sepercik mutiara yang sudah aku temukan. Aku tidak ingin kau ada hanya untuk hal yang tak pernah kumiliki. Jikalau tidak usaha untuk saling menyatukan hati, tak perlu ada rasa basa-basi rindu yang mengiringi. Aku tidak butuh rencana-rencana yang akhirnya jadi sia-sia belaka. Aku membuka hati untuk kau tempati sepanjang usia. Bukan sekedar tempat singgah lalu kau merasa bebas membakas luka. Jika hanya ingin main-main, bukan aku tempatmu bersandar. Sekarang pembahasan kita, presentasinya adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem. Apa itu sistem? Sistem merupakan kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur. Agar lebih mudah dalam pemahamannya, lihat saja mesin misalnya. Yang di dalamnya ada berbagai macam komponen yang saling membantu untuk tujuan yang sama. Itulah sistem. Kesatuan yang sistematik dalam Pancasila, di dalam sila 1 sampai sila kelima, ada hubungannya yang sangat erat, yang berpusat pada nilai ketuhanan. Saya ingin membicarakan yang sedikit berbeda seperti ini. Saya curiga, jangan-jangan sistem yang ada pada filsafat tersembunyi manajemen yang meniru statement atau syair Tombo Ati. Tombo Ati ada 5 perkara atau ada 5 macam. Yang pertama adalah moco Quran sak maknane, membaca Al-Quran beserta artinya, melakukan sholat malam, berkumpul dengan orang soleh atau bergaul, mau menahan lapar, zikir malam yang lama, salah suwijine sapa bisa kang lakoni sekian-sekian. Barang siapa yang salah satunya bisa melakukannya, maka akan mendapat sekian. Itu kan sebenarnya jebakan. Contoh, melakukan satu saja dalam poin pertama misalnya. Yang pertama maca Quran beserta artinya. Jika kamu ingin bisa membaca Al-Quran, maka kau harus berguru, pasti pada orang soleh tentunya, apalagi sampai harus mengetahui artinya. Maka otomatis dengan membaca Al-Quran pasti akan berkumpul pada orang soleh. Masa dengan berkumpul dengan orang soleh kamu tidak sholat, tidak zikir, tidak sholat malam, dan lain sebagainya. Maka dengan melakukan satu poin saja, otomatis akan merespon untuk melakukan semuanya. Begitu juga dengan Pancasila. Ketika seseorang melaksanakan sila pertama nilai ketuhanan, maka ada kemungkinan akan merespon untuk melakukan sila-sila yang lainnya juga. Seperti itu. Kembali ke Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa itu filsafat? Bagiku,
filsafat itu sulit untuk didefinisikan. Karena bagaimana mungkin membatasi pengetahuan yang radik dan tanpa batas dengan pembatas-pembatas yang menutup ruang geraknya. Karena memang salah satu kerja filsafat adalah memberi batasan yang juga terpaksa ia pun harus mau untuk dibatasi. Walaupun sulit, secara filosofis, kesukaran dalam memberi definisi filsafat disebabkan oleh beberapa hal. Setiap orang sebenarnya berhak mendefinisikan filsafat sesuai dengan pengetahuan sebatas yang diketahuinya. Oleh karena itu, perbedaan dalam memberi definisi ini itu menjadi hal yang wajar. Di setiap para filosof memiliki pengalaman sendiri dengan kehidupan yang dihadapinya. Dan definisi dapat diangkat dari berbagai situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang beragam sepanjang berkaitan dengan realitas kehidupan empirik para filosof. Kalau secara etimologis, filsafat itu adalah berasal dari kata philos, bukan philos Garuda, philos dan sophien atau sopi. Philos artinya cinta, sopi artinya bijaksana. Oleh karena itu, filsafat dapat diartikan cinta kebijaksanaan. Tetapi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-hikmah. Walaupun filosof adalah orang yang mencari atau mencintai kebijaksanaan, justru filosof bukan orang yang bijaksana atau berpengetahuan benar, melainkan orang yang sedang belajar mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Oleh sebab itu, filsafat menurut versi saya adalah seni keindahan dalam berpikir. Kenapa? Karena memang ciri khas filsafat adalah berpikir untuk mencari kebenaran yang selalu mempertanyakan di setiap eksistensinya, sehingga selalu merasa tidak tahu, yang akibatnya akan selalu haus dengan pengetahuan. Kenapa kok seni keindahan berpikir? Pasti ada alasannya ya. Dan akan dibahas di kemudian hari. Nunggu moodnya. Kita akan membahas khusus filsafat. Asik. Keren. Lanjut. Tadi kan filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Kemarin saya janji akan membahas cinta versi saya, yang saya bagi menjadi dua. Dan ini berdasarkan penelitian lapangan saya atau apa yang saya alami. Yaitu cinta ada dua, yaitu cinta monyet-monyetan dan cinta wong-wongan. Yang namanya monyet, hewan, itu juga punya keinginan. Namun hanya saja keinginannya hanya bermuara pada diri sendiri dan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi. Wong-wongan atau manusia itu juga mempunyai keinginan, tapi juga disertai akal sehingga menjadi pembeda antara manusia dan hewan atau monyet. Sehingga tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga orang lain. Oleh sebab itu, cinta dalam konteks ini tidak memaksa, tidak menuntut, tapi membimbing untuk ke jalan yang lebih baik. Cinta secara teoristis menurut versi saya adalah kumpulan beberapa emosional
yang menyatu dalam jalinan kasih. Ada senang, ada takut, ada sedih. Pokoknya kumpulan dari berbagai emosional yang menyatu dalam jalinan kasih. Berarti tidak harus memiliki dan tidak harus pada lawan jenis. Bahkan senang dan sedih yang menyatu dalam samudra tangis. Tepuk tangan. Seperti tokoh pewayangan yaitu Semar. Tertawannya Semar itu kan senang dan sedih menyatu dalam samudra tangis. Apapun sedang akan keadaan rasa untuk jalinan kasih, tetaplah tumbuh subur pada seseorang yang dicintai, yang endingnya tidak akan berakhir pada kebencian. Jika benar bisa melakukan tersebut, maka itu adalah cinta wong-wongan. Itulah bahwa cinta monyet-monyetan adalah cinta akan hasrat ingin meraih, tidak lebih dari itu. Karena jika tidak mendapatkan, maka berhentilah itu cinta. Tak jarang yang tumbuh benih-benih kebencian karena cinta itu. Itu adalah cinta monyet, hanya pengharapan untuk pemuasan diri. Monyet toh. Tapi cinta wong-wongan adalah cinta yang hakiki, yang definisinya seperti tadi, yang tidak akan berakhir pada kebencian. Sebenarnya cinta itu kalau perlu tidak usah pakai kata-kata. Kalau cinta ya cinta saja. Tidak harus menuntut pasangannya, harus berbuat demikian, sekian. Kayak untuk rokokan lah, telek dan lain sebagainya. Tapi membimbing itu tidak apa-apa. Kalau kamu harus seperti ini, tapi membimbing, bukan menuntut harus wajib. Nah. Dan aku mencintainya tanpa harus menuntut dia jadi apa. Aku tak peduli sifatnya, asalnya, dan juga yang dimilikinya. Paham kan? Kemudian cinta dalam konteks ini, cinta itu sebagai hasrat, maksudnya dalam konteks pembahasan ini, cinta itu sebagai hasrat yang besar untuk sesuatu yang didamba. Yaitu konteks Pancasila adalah keadilan untuk bermuara pada kebijaksanaan. Dalam kegiatan berfilsafat, dicirikan dengan pemikiran yang bersifat radik, holistik, dan sistematis. Radik atau radikal itu adalah menyelesaikan masalah hingga ke akar-akarnya. Kalau holistik itu mempertimbangkan secara lebih menyeluruh semua aspek yang terkait dengan proses pengambilan keputusan itu dipertimbangkan. Kalau sistematis adalah runtut setiap ide yang satu dengan yang lainnya. Itu dipadukan secara harmonis. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil renungan dari para pendiri negara yang berpijak pada akar budaya kita. Nilai-nilai filsafat itu digali dari harta rohani bangsa Indonesia. Ini merupakan kekayaan yang sangat luhur. Oleh Soekarno itu lalu dikristalkan menjadi filsafat pandangan hidup bangsa Indonesia. Menurut pandangan Suyatji, bahwa Pancasila yang sebagai sistem filsafat itu bisa diposisikan sebagai genetivus subjektivus dan genetivus objektivus. Genetivus subjektivus itu Pancasila dijadikan sebagai subjek guna membahas aliran-aliran pemikiran maupun paham-paham yang berkembang dalam tradisi filsafat lain.
Kalau genetivus objektivus adalah Pancasila dijadikan objek yang dibahas secara ilmiah murni. Setiap bangsa pada hakikatnya memiliki cara pandang yang khas yang berkaitan dengan realita atau dunianya. Cara pandang itu dipengaruhi oleh latar belakang pemikiran filsafat yang dikembangkan. Dalam tradisi masyarakat barat, ada kecenderungan dalam memandang realita bersifat sebelah. Misalnya, aliran materialisme yang mengedepankan dan mengutamakan materi sebagai satu-satunya kebenaran yang ada. Di luar materi itu merupakan sesuatu di luar materi itu bukan merupakan sesuatu yang ada, seperti pandangan filosof Demokritos. Demokritos memandang bahwa realitas merupakan kumpulan dari fakta-fakta atomik. Atomik adalah partikel kecil yang dalam konteks pemikiran Demokritos pada waktu itu merupakan sesuatu yang sudah tidak dapat dibelah lagi. Pengertian tentang yang ada oleh kaum materialisme dipahami sebagai sesuatu yang dapat ditangkap dengan indera, dapat diraba, dilihat, dan lain sebagainya. Maka pemikiran Demokritos tersebut bahaya karena meniadakan Tuhan. Padahal hakikat Tuhan kita tidak akan mencapai pada puncak pemahaman jika Tuhan itu sendiri tidak membukanya. Kebalikannya adalah paham spiritualisme, yaitu yang pada hakikatnya menempatkan posisi rohani di atas hal-hal yang sifatnya materi. Bahkan materi dipandang sebagai sumber dari dosa atau kesalahan manusia. Salah satu tokoh filosof yang menganut paham tersebut adalah Plotinus. Menurut Plotinus, realitas itu hanyalah pelimpahan imanensi yang berasal dari Tuhan. Tuhan adalah Tuhan dalam perspektif pemikiran Plotinus adalah sesuatu yang bersifat rohani. Tuhan bukan Tuhan ya. Sedangkan materi itu adalah hasil imanensi yang tingkatannya paling rendah. Materi dianggap sebagai prinsip kejahatan karena berada pada jauh dari terang yang dari kebaikan tertinggi. Dari kebaikan tertinggi tadi. Bulat ya. Karena filsafat semakin bulat, timbullah perasaan sehingga berkeinginan untuk menggali. Disitulah kenikmatan menurut saya, mengasah untuk menajam hingga meroket. Oh, ini dijadikan jargon saja ya. Lanjut. Lah, bagaimana kaitannya dengan Pancasila? Yang katanya yang tidak mendikotomikan antara yang materi dan rohani, yang disinegriskan secara harmonis. Akan dibahas pada video selanjutnya, oke? Bentar, karena ini menjelang hari raya, mungkin akan libur beberapa hari. Jangan merasa aman karena kita yang mayoritas. Sebab yang mayoritas akan lebih siap daripada kita. Karena selalu siaga, seperti harimau yang siaga akan menerkam mangsanya. Dalam benakku, aku selalu siaga demi cintamu yang aku damba. Tidak akan kusebut namanya karena itu masih rahasia. Maka jiwa Pancasila selalu terus dalam pengkaderannya. Salam aksara pejuang pena, salam literasi bersama Ahmad Jazuli. Menghidupkan dunia literasi dengan rangkaian kata yang memuaskan.
lebih efisien berjuang dengan senjata kata daripada granat. Berjuanglah dalam belantara media massa.